Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Desri, BP 19071. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang keempat yaitu model hierarki. Model database hierarki merupakan model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree atau struktur data pohon. Struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child atau parents. Setiap parent dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parents, yang dikenal juga dengan hubungan satu ke banyak. Seluruh atribut dari record yang ditentukan telah diatur dengan tipe entitas. Pada database tipe entity sama dengan tabel, setiap rekod individu mewakili sebagai baris dan setiap atribut sebagai kolon. Database hierarki yang paling banyak digunakan saat ini ialah IMS, dikembangkan oleh IBM, dan Registry Windows oleh Microsoft. Ciri-ciri model hierarki yaitu diatur atau disusun dalam bentuk struktur pohon, informasi menggunakan hubungan child atau parents. Setiap parent dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parent, yang dikenal juga dengan hubungan satu ke banyak. Seluruh atribut dari rekod yang ditentukan telah diatur dengan tipe entitas. Contoh model hierarki yaitu ini universitas sebagai root dan fakultas adalah parents dan dosen adalah child. Di sini kita bisa melihat bahwa fakultas adalah parents atau induk. Induk boleh memiliki banyak anak, sedangkan anak hanya memiliki satu induk saja. Dan contoh kedua bisa juga dilihat. Oke, mungkin sekian dari saya. Terlebih atau kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Andini, BP 19086, ingin menyampaikan materi tentang model network. Pengertian model jaringan atau network. Model jaringan atau network merupakan model database yang diyakini sebagai secara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang ada skema, diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah kurva, yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Ciri-ciri model jaringan network. Sebuah basis data dengan model jaringan terdiri atas sekumpulan record yang dihubungkan satu sama lain melalui link. Setiap record merupakan sekumpulan file yang masing-masing hanya berisi sebuah nilai data. Sebuah link merupakan sebuah penghubung di antara dua record. Struktur jaringan merupakan suatu grafik terdapat dari suatu node yang dihubungkan dengan suatu edge. Terdapat lebih dari satu edge antara satu pasangan node. Tidak ada konsep root node. Suatu node dapat mempunyai lebih dari parent node. Contoh model jaringan network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mrs. Selsa Perdana, nomor BP 19101155110067, akan memperjelaskan tentang model objek oriented model. Pengertian model objek oriented model adalah cara baru dalam memikirkan sebuah masalah dengan menggunakan model yang dibuat dengan menurut konsep sekitar dunia nyata. Definisi berorientasi objek ialah bahwa kita bisa mengorganisasikan perangkat lunak ialah sebagai kumpulan dari objek tertentu yang mempunyai struktur data dan perilakunya. 2. Ciri-ciri model objek oriented model adalah A. Objek. Secara sederhana, objek merupakan segala sesuatu yang dapat dibedakan suatu sama lainnya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah objek. Dalam bahasa teori OOP, objek berfungsi untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit dalam sebuah program komputer. B. Kelas. Definisi kelas. Kelas yaitu template untuk membuat objek. Kelas merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek merupakan hasil sintesis dari suatu kelas. Jadi, proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut sebagai sintesis. C. Properti. Properti atau atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti
atribut tinggi atau umur dan berat. Dalam kelas, atribut sering disebut sebagai variabel. Atribut dibedakan menjadi dua, yaitu intensitas variabel dan kelas variabel. D. Metode. Behavioret atau tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavioret atau tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lainnya, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu tugas. Jadi, D. Intensitas atau pewarisan. Intensitas merupakan pewarisan atribut dengan metode sebuah kelas ke kelas lainnya. Kelas yang mewarisi disebut superkelas dan kelas diwarisi disebut subkelas. Subkelas bisa berlaku sebagai superkelas bagi kelas lainnya, disebut sebagai multi-level intensitas. Sebagai contoh terdapat dalam kelas mobil atau kelas minibus. Polimorfisme. Polimorfisme adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Polimorfisme tidak tergantung kepada pemanggilan subroutine metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman. Contoh model object oriented model. Contoh 1, program menghitung luas persegi panjang dan segitiga dalam include IOStream. Jadi bisa kita dapatkan dalam sebuah contoh berikut. Dalam include void set and return and void set. Dan itman dalam persegi panjang, itman dalam persegi panjang kotak 1, persegi panjang kotak 2, dan segitiga 1. Segitiga dan kotak 1 set follows kotak set 2 follows 5,5, dan segitiga 1 set dan segitiga 2 kod luas kotak 1 adalah kotak luas. Kod luas kotak 2 adalah kotak 12 atau inlet, dan luas segitiga 2 adalah segitiga 2 luas. Jadi itulah hasil dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.